Fazia, dan di sini kita akan membawakan podcast tentang ajakan untuk menghindari narkoba. Nah, di sini aku nggak sendiri nih guys. Di sini ada Kak Silvanda. Hai, nama aku Silvanda. Oke, sini langsung aja kita berbincang-bincang tentang ajakan itu untuk menghindari narkoba. Aku mau nanya dulu nih Kak, pengertian dari narkoba itu apa sih Kak? Ya, jadi narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yang dimana masing-masing itu memiliki pengertian. Jadi yang pertama, narkotika itu merupakan obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Terus yang kedua itu ada psikotropika, itu obat yang dapat mengatur sistem kerja saraf pusat. Kalau boleh tahu jenis-jenis dari narkoba itu apa? Jadi jenis-jenis narkoba itu ada kokain, ganja, ekstasi, heroin, dan sabu-sabu. Kalau kita lihatnya nih Kak, masih banyak tuh berita tentang penyalahgunaan narkoba dan juga masih banyak remaja-remaja yang masih memakai narkoba. Menurut Kakak, apa sih tanggapan Kakak tentang hal ini? Gitu. Ya pasti sangat disayangkan ya jika kita para remaja itu memakai narkoba, karena dampaknya itu juga pasti ya ke diri kita sendiri gitu. Bisa jadi yang misalnya kita memakai narkoba, itu masa depan atau impian itu pasti akan hancur gitu. Jadi dampaknya sangat besar. Jadi faktor-faktor apa yang membuat remaja tuh bisa menyalahgunakan narkoba? Jadi ada beberapa faktor, tapi salah satunya pergaulan. Misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, justru sikap kita pasti akan baik juga. Nah sebaliknya jika kita masuk ke dalam pergaulan yang bebas, yang di dalam itu teman-temannya itu udah pada pernah pakai gitu. Nah pasti otomatis kita kan akan ikut-ikutan gitu kan. Itu paksaan, mungkin karena paksaan atau kemauan kita sendiri itu. Terus menurut Kakak nih Kak, cara menghindari narkoba itu sendiri tuh gimana? Yang pasti sih kita harus rajin beribadah kan, karena jika kita seseorang taat beribadah, insya Allah akan dijauhkan dari hal yang kayak gitu. Terus yang kedua itu mengisi waktu luang dengan mengerjakan hal-hal yang positif seperti membaca buku, berolahraga, dan masih banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan. Terus yang ketiga itu fokus sama cita-cita atau impian kita. Dan yang terakhir, selektif dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah jadi gitu teman-teman, dari tadi kan kita sudah banyak bicara ya tentang pengertian narkoba, faktor-faktornya, cara menghindarinya. Banyak ya ternyata yang sudah kita bicarakan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari podcast kita kali ini gitu. Kali ini saya akan terima kasih gitu kepada Kak Silvanda yang sudah memberikan sedikit ilmu kepada kita semua gitu. Sampai jumpa lagi dan see you. Salam. Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi di podcast kita kali ini kita akan bahas tentang pernikahan. Perkenalkan, nama saya Silvanda dan kali ini saya ditemani oleh Hana. Halo guys. Nah, mau nanya nih, apa aja sih yang disiapin untuk menikah nih? Yang pertama tuh ilmu. Segala apapun di dunia ini pasti ada ilmunya kan. Seperti ilmu manajemen, ilmu tangga, terus ilmu parenting dan lain-lain. Nah sebelum mengamalkan kita tuh pasti harus tahu dulu kan ilmunya sebelum kita mengamalkannya gitu. Jadi kita juga harus tahu nih ilmu tentang kita menikah, sebelum menikah, sesudah menikah gitu. Dan kita tuh juga melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah kita juga harus punya kedewasaan untuk saling mengerti gitu satu sama lain. Yang kedua fisik, akan ada tambahan peran gitu bagi diri kita masing-masing. Nah peran ini diikuti berbagai tanggung jawab. Misal istri tanggung jawab mengurus anak dan mengurus suami, dan si suami juga bekerja kan gitu. Dan tanggung jawab akan berjalan secara maksimal.
dan juga didukung dengan fisik yang sehat dan kuat. Dan terakhir psikis, tentu akan banyak ujian ketika dua orang yang tadinya asing itu dijadikan menjadi satu ikatan, terus dua kemudian yang berbeda, dua pemikiran yang berbeda, maka pengendalian emosi itu akan menjadi salah satu bekal gitu bagi diri kita masing-masing. Tentu mental juga harus dipersiapkan seperti itu. Nah, terus contoh persiapan mental itu ada apa aja sih? Ada banyak gitu ya, tapi hasilnya aku ringkas. Yang pertama ada atur emosi. Kita nggak bisa memiliki mental yang kuat gitu tanpa memahami dan mengendalikan emosi negatif di dalam diri. Kamu juga teman-teman bisa berlatih dengan cara membuka pikiran, terus memahami dan mengendalikan emosi orang lain, dan serta introspeksi diri. Yang kedua, membangun komunikasi. Memiliki komunikasi yang baik itu tuh merupakan persiapan mental yang esensial. Komunikasi yang baik itu nggak cuma nggak sekedar menanyakan apa hobinya atau apa makanan kesukaannya, tapi juga mengenali kebutuhan emosional. Jadi usahakan untuk selalu berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, persiapan mental. Nah, persiapan mental itu penting. Kenapa? Karena kita pasti akan menjalani kehidupan yang lebih berat lagi kan. Apalagi kalau misalnya kita sudah menikah, kita sudah nggak serumah lagi sama orang tua gitu. Makanya kita harus mempersiapkan mental sebelum kita menikah gitu. Bagaimana cara kita mengetahui pasangan kita itu serius? Dengan cara mencintai diri sendiri sebelum mencintai diri sendiri, dan juga mengakui kekurangan dan kelebihan pada diri kita itu termasuk hubungan yang akan menjadi hubungan yang sehat gitu dengan orang lain. Nah, yang kedua, bagaimana dia memperlakukan keluarganya gitu. Kita bisa cari tahu nih gimana dia sikap kepada keluarganya, dan itu bisa menjadi cermin kita dia memperlakukan kita suatu nanti gitu. Nah, itu tadi podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Hana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Nah, kalau gitu, sampai jumpa. Dadah. Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada peringkat 37 sebagai negara yang memiliki persentase tinggi pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Sleman, yang selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah praktik pernikahan dini. Pernikahan tersebut didominasi oleh perempuan yang masih di bawah umur. Dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Tentu ini bukanlah prestasi yang patut kita banggakan. Pernikahan ini dapat membuat berbagai dampak negatif terjadi, baik dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan dini, secara ketahanan dan kekuatan fisiknya, masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Bahayanya, hal ini yang bisa memicu angka kematian dini bagi mereka yang tidak kuat secara fisik untuk melahirkan. Tetapi, hal ini juga dapat memicu kematian bagi bayi, baik sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain kematian karena proses kehamilan, pada umur yang belum cukup matang tersebut, mereka rentan terhadap penyakit kelamin,
terlebih jika mereka menggunakan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dan tanpa pengetahuan yang cukup untuk menggunakannya. Oleh karenanya, dalam penyelamatan angka kematian, potensi keguguran, serta potensi munculnya penyakit kelamin bagi mereka harus kita cegah sekira pernikahan dini yang rentan membuka peluang hal-hal tersebut terjadi. Juga, senantiasa melakukan pemeriksaan secara berskala, dan periksalah sesegera mungkin jika mengalami hal-hal yang ganjal pada fisik kita. Karena generasi Indonesia yang lebih baik dimulai dari sosok kehadiran perempuan yang mampu menghadirkan kehidupan berkeluarga yang baik, sejahtera, dan juga sehat. Mari kita lindungi dan cegah pernikahan dini.